Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang website poliklinik dari tugas bimbingan karir. Ya, di sini pertama saya akan menjelaskan codingan saya, yaitu pertama dari grid periksa. Include ini memasukkan koneksi PHP yang mungkin berisi informasi koneksi ke database. Kemudian fungsi ini memeriksa apakah formulir telah disubmit. Ini mengambil data dari formulir yang telah disubmit. Ini untuk menghitung total harga obat. Dan ini untuk query dari data periksa. Ini untuk query dari data obat. Dan yang ini query data daftar poli. Ini untuk update status periksa dari tabel daftar poli menjadi true untuk ID yang sesuai. Kemudian yang terakhir ini mengarahkan pengguna ke halaman tertentu setelah data berhasil diproses. Kemudian yang kedua yaitu daftar poli pasien. Di sini sama, include koneksi. Ini untuk memastikan bahwa pengguna harus sudah login. Sesi nama dan ID harus ada sebelum dapat mengakses halaman ini. Jika tidak, mereka akan diarahkan ke halaman login. Kemudian ini untuk mengambil nomor rekam medis dari tabel pasien berdasarkan nama pengguna yang sedang login. Terusnya ya seperti ini. Ini untuk form HTML-nya. Untuk pendaftaran poliklinik, formulir ini mencakup input untuk nomor rekam medis, pemilihan poliklinik, pemilihan jadwal keluhan, dan tombol daftar. Selain itu ada penanganan pasien kesalahan atau pemberitahuan berhasil setelah pendaftaran. Di sini yaitu adalah bagian yang mengambil dan menampilkan poliklinik dan jadwal periksa dari database ke dalam elemen select pada formulir. Ini sama kayak yang di atas ini. Ini untuk keluhan, terus button daftar. Terus yang ketiga kosong. Untuk indeksnya, sini untuk halaman utama sama koneksi PHP dulu, kemudian ini untuk CSS. Kemudian ini poliklinik Udinus, halaman utama. Ini adalah bagian yang menentukan konten halaman berdasarkan parameter URL page. Jika page ada dalam URL, itu akan membuat halaman login yang sesuai admin, dokter, atau pasien. Jika tidak, itu akan menampilkan header dan bagian tampilan utama. Ini untuk ganti warna banner. Ini untuk border radius dan box shadow. Ini untuk heading. Kemudian ada login sebagai admin, bagian login sebagai admin, sebagai dokter, kemudian sebagai pasien.
Ini untuk footernya. Dan ini adalah tautan dari library JavaScript Bootstrap dan script CoreTemp. Kemudian ke file koneksi, yaitu di sini ada untuk mengoneksikan database PHP MyAdmin. Di sini databasenya Poly2 ya. Saya menggunakan Poly2. Untuk loginnya, ini codingannya. Ini menangani formulir login hanya jika metode permintaan adalah POST. Ini mengambil data dari formulir yang disubmit. Kemudian ini adalah query SQL yang mencari admin berdasarkan username yang dimasukkan. Setelah itu, ini jika login berhasil, session username diatur dan pengguna diarahkan ke halaman menu admin PHP. Kemudian ini memeriksa apakah ada admin dengan username yang dimasukkan. Jika ditemukan, maka password yang dimasukkan diverifikasi menggunakan password verify. Ini adalah formulir HTML untuk login admin. Juga ada penanganan pesan kesalahan yang ditampilkan di bagian form. Ini untuk alertnya jika salah login. Kemudian ini ada login admin, username, password login, tombol login, dan registrasi. Kemudian login untuk dokter sama dengan login admin. Login pasien sama juga. Kemudian logout. Di sini setelah logout itu masuk ke indeks halaman pertama. Kemudian menu admin pindahkan session start ke bagian paling atas. Terus sertakan file koneksi setelah session start. Memeriksa apakah pengguna belum login. Fungsi untuk memeriksa apakah pengguna belum login. Kemudian redirect ke halaman login. Ganti login PHP dengan nama file login sebenarnya. Ya, jika pengguna sudah login, tampil tombol logout di kanan atas, pojok kanan atas. Logout. Nanti kembali ke halaman indeks, halaman utama. Di sini ada untuk menu admin, di sini ada obat untuk mengelola obat. Sini fungsi untuk meriksa apakah halaman yang diminta sudah di setel. Memeriksa apakah halaman yang diminta adalah login, dan jika iya, sertakan login admin PHP. Redirect ke halaman login admin PHP untuk kembali login user. Kemudian sertakan obat admin.php. Menyertakan obat admin.php untuk halaman obat. Sertakan halaman lain berdasarkan nilai.
get post. Jika tidak, halaman tertentu yang diminta sertakan konten default. Untuk mengubah default content.php menjadi file konten default yang ingin Anda sertakan. Ini untuk memeriksa apakah halaman yang diminta adalah login, dan jika ia menyelesaikan login admin.php. Kemudian ini untuk redirect ke login admin.php untuk halaman login user. Menyertakan obat.php untuk halaman obat. Menyertakan halaman lain berdasarkan nilai post.titular.getPage. Kemudian ke file menu daftar polypasien. Ini koneksi, include koneksi PHP. Nah, di sini sama kayak yang tadi untuk perulangan. Ini untuk file menu periksa dokter. Menyertakan file koneksi setelah session start. Memeriksa apakah pengguna belum login. Kemudian redirect ke halaman login. Jika pengguna sudah login, menampilkan tombol logout di pojok kanan atas. Itu sidebar menu, periksa, dan riwayat pasien. Ini untuk periksa. Dan periksa. Setelah itu footer. Terus untuk menu riwayat pasien, dokter, ini sama kayak yang tadi sebelum-sebelumnya. Ini untuk menu codingan menu riwayat periksa dokter. Untuk obat admin, di sini menangani pembaruan obat dalam database menggunakan prepare statement. Untuk ini untuk update obat di dalam database menggunakan prepare statement. Ini untuk update successful, apakah berhasil. Jika gagal akan muncul error. Ini untuk menangani penambahan obat baru ke dalam database menggunakan prepare statement. Ini untuk penghapusan obat di detail periksa. Penghapusan obat dan catatan terkait di detail periksa. Menghapus catatan terkait di tabel detail periksa terlebih dahulu. Setelah itu dijalankan penghapusan detail periksa. Melanjutkan dengan penghapusan obat. Menjalankan penghapusan obat. Untuk redirect kembali ke halaman utama atau tampilan pesan keberhasilan. Untuk penghapusan obat gagal telah terjadi kesalahan.
Kemudian ini untuk periksa dokter. Sama persiapkan dan menjalankan query untuk mendapatkan hasilnya dan ambil data dan mengambil data. Sama mengambil data dan mendapatkan hasil. Proses penyerahan formulir untuk mengupdate daftar poli, tabel daftar poli untuk tipe data S untuk string, I untuk integer. Login, tulis ke file log atau outputkan ke konsol permintaan untuk mengambil semua data dari tabel periksa, prepare dan execute the query. Mendapatkan hasil dan ambil data. Ini untuk tampilannya, nama, keluhan, dan aksi. Memeriksa apakah kunci status periksa ada di array $patient_row untuk mengecek status satu untuk periksa button dan button periksa edit, status 0 dan edit button dan menampilkan periksa button. Nama, tanggal periksa, catatan obat. Tangkap klik pada tombol periksa untuk mengambil nilai ID pasien dari atribut data ID tombol. Kemudian ini set nilai ID pasien ke elemen input periksa ID pasien pada model. Ini untuk tangkap klik pada tombol edit. Setelah itu ke file register admin. Sini untuk mengecek apakah username sudah digunakan belum dari sebelumnya. Jika username tersedia, maka melakukan insert data admin baru ke dalam tabel. Menangani proses registrasi admin, verifikasi apakah password dan konfirmasi password cocok. Jika tidak cocok, maka akan muncul password tidak cocok alert. Ini untuk form HTML untuk memasukkan data registrasi admin. Setelah itu ini untuk file registrasi dokter sama dengan registrasi admin, cuma menambahkan alamat, nomor HP, ID poli. Ini untuk registrasi pasien sama dengan sebelumnya. Alamat ini menyertakan alamat, nomor HP, nomor KTP. Kalau belum punya email bisa daftar terlebih dahulu. Dan ini untuk riwayat periksa dokter. Untuk nama, alamat, nomor KTP, nomor telepon, nomor M, dan aksi. Untuk menampilkan dan mengambil data ke dalam database lewat pasien.
Dan yang terakhir file dari update periksa untuk menghitung total harga obat, query data periksa, dan query data obat. Ya, sekian dari saya untuk menjelaskan website Poliklinik Bimbingan Karir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.